Halo, jumpa lagi sahabatku semuanya di my channel saya 07, channel berbagi tentang informasi dunia informatika. Di video kali ini sobatku semuanya, saya akan berbagi tentang pengetahuan dalam jaringan komputer. Untuk topik dan pokok pembahasan saat ini adalah pengenalan dasar jaringan komputer. Untuk itu, sebelum saya akan membahasnya, tidak lupa like, komen, dan subscribe channel saya 07. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, sahabatku semuanya, kita langsung saja ya. Ada 3 hal yang mendefinisikan tentang jaringan komputer, di mana jaringan komputer adalah sekumpulan peralatan komputer yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuan membagi sumber daya seperti file dan printer. Ada juga di poin yang kedua ini, agar jaringan dapat berfungsi dibutuhkan layanan-layanan yang dapat mengatur pembagian sumber daya. Yang poin ketiga adalah dibutuhkan aturan-aturan protokol yang mengatur komunikasi dan layanan-layanan secara umum untuk seluruh sistem jaringan. Ini 3 hal yang mendefinisikan tentang jaringan komputer, sobatku semuanya. Kita langsung saja ke manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer ada 7 manfaatnya di sini. Yang pertama adalah berbagi pakai peralatan dan sumber daya, integrasi data, komunikasi, distribute processing, keteraturan aliran informasi, keamanan data, dan yang ketujuh adalah koneksitas berbagai jenis dan merek komputer. Yang 7 manfaat dalam jaringan komputer. Selanjutnya, sejarah perkembangan jaringan komputer. Ini ada 4 poin yang dibahas di sini. Yang pertama adalah DARPA pada 1969. Selanjutnya ada ARPANET 1970. Usenet ada pada tahun 1970-an juga, sama halnya dengan ARPANET. Selanjutnya ada IRC 1988. Ini salah satu mendasar sejarah perkembangan jaringan komputer. Selanjutnya, sistem komunikasi. Sistem komunikasi kita lihat di sini, jaringan komputer, jaringan komunikasi data, sistem komunikasi. Kita lihat di sini pertukaran data minimal antar 2 entitas atau 2 pengguna. Kita lihat di sini model komunikasi umum, ada 2, sistem sumber dan sistem tujuan. Kita lihat model komunikasi umumnya. Selanjutnya, contoh sistem komunikasi. Contoh sistem komunikasi, kita bisa lihat contoh lintas, mulai dari sistem sumber, sistem tujuan. Ada komputer, modem, jaringan telepon umum, ke modem, dan server. Selanjutnya kita lihat di sini adalah komunikasi data. Ini komunikasi data. Kita lihat dari sumber, pengirim, sistem pengiriman, penerima, dan tujuan. Ini adalah lintas komunikasi data. Selanjutnya, sobatku semuanya, kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, adalah jenis-jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan ini ada 5 poin. Yang pertama adalah berdasarkan koneksi, berdasarkan skala, berdasarkan topologi, berdasarkan protokol, dan berdasarkan arsitektur. Masing-masing memiliki bagiannya masing-masing. Yang pertama berdasarkan koneksi, ini broadcast link, point to point link. Yang kedua adalah berdasarkan skala. Ini ada LAN, MAN, sama WAN, dan terakhir adalah internet. Untuk berdasarkan topologi, ini contohnya ada bus, star, ring, dan lain-lainnya. Berdasarkan protokol ada Ethernet dan token ring. Sedangkan berdasarkan arsitektur, ini ada 3, peer-to-peer, client server, hybrid. Jadi ini salah satu bagian jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan koneksi, skala, topologi, protokol, dan
arsitektur. Selanjutnya jaringan LAN. Sisakan sedikit membahas tentang jaringan LAN. Nih, jaringan LAN komputer lokal yang dimiliki oleh sebuah organisasi di mana perangkat jaringan yang saling terhubung terletak di dalam sebuah gedung antar gedung yang berjarak beberapa kilometer. Teknologinya ini ada dua contoh, Ethernet LAN dan Wireless LAN. Ini salah satu pengertian dari jaringan LAN, di mana jaringan LAN ini digunakan hanya beberapa kilometer saja. Contohnya ini ada di dalam sebuah gedung yang tentunya jaraknya tidak begitu jauh atau tidak lebih dari beberapa kilometer. Selanjutnya kita lihat di sini ada contoh konfigurasi LAN. Ini salah satu contoh konfigurasi LAN. Ada komputer server, ada switch dan ada dua buah klien. Nah, kita masuk pada jaringan MAN. Ada dua yang dibahas di sini adalah jaringan MAN. Ini jaringan komputer yang jangkauannya mencakup kota. Teknologi yang digunakan contohnya di sini adalah jaringan TV kabel. Selanjutnya kita lihat di sini contoh dari topologi jaringan MAN. Ini ada contohnya, bisa kita lihat di sini untuk internet melalui sistem TV kabel. Selanjutnya jaringan WAN. Jaringan WAN di sini dijelaskan adalah jaringan komputer yang cakupannya lebih luas dari LAN, yaitu dari negara sampai benua. Sini kita lihat teknologi yang digunakan adalah ada 5 jenis, adalah circuit switching, packet switching, frame relay, asynchronous transfer mode atau ATM. Selanjutnya jaringan wireless seluler. Ini bisa kita lihat untuk teknologi pada jaringan WAN. Selanjutnya kita lihat di sini ada contoh dari suatu topologi jaringan WAN. Ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Ini dengan dihubungkan dengan sebuah router. Topologinya contoh dari suatu jaringan WAN. Selanjutnya internet. Kita lihat internet. Sini dijelaskan bahwa sekumpulan jaringan berbeda. Ini sekali lagi, sekumpulan jaringan berbeda, LAN, WAN atau keduanya yang saling terkoneksi. Tentunya hingga saat ini kita selalu membutuhkan yang namanya internet atau dengan disebut interconnection network. Sekali lagi, internet ini atau interconnection network. Contoh salah satu topologi dari jaringan internet ini kita lihat di sini. Ini gabungan ya, gabungan antara yang dibahas sebelumnya adalah jaringan LAN sama WAN. Kita lihat perkembangan topologinya. Ini saling berhubungan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Tentunya jaringan internet ini sangat luas. Selanjutnya client server. Kita lihat di definisi dari client server ini, server atau backend, penyedia layanan yang menyediakan akses ke sumber daya jaringan. Untuk klien, ini komputer yang meminta layanan dari server. Poin yang berikutnya di sini adalah client server, yaitu jaringan komunikasi data yang terdiri dari banyaknya klien dan satu atau lebih server. Ada keuntungan di sini. Kita lihat keuntungannya adalah penyimpanan data yang terpusat, memberikan kemudahan untuk pengelola dan backup data. Penggunaan spesifikasi server yang optimal mempercepat proses komunikasi jaringan. Yang berikutnya adalah kemudahan mengatur user dan sharing peralatan mahal. Keamanan lebih terjamin. Keuntungan berikutnya adalah biaya pembelian hardware dan software server. Dibutuhkan administrator jaringan. Ini
untuk salah satu bagian yang menjelaskan tentang client server. Peer to peer. Kita lihat di sini peer to peer ada keuntungannya sama kekurangannya ya. Untuk peer to peer ini sebuah workgroup di mana setiap komputer dapat berfungsi sebagai klien dan server sekaligus. Keuntungannya adalah tidak ada biaya tambahan untuk pembelian hardware dan software server. Tidak diperlukan administrator jaringan. Kekurangannya adalah di sini ada dua, sharing sumber daya membebani proses di komputer yang bersangkutan, keamanan tidak terjamin. Selanjutnya kita lihat ini hybrid. Hybrid menggabungkan keuntungan jaringan klien dan peer-to-peer. User dapat mengakses sumber daya yang di-share oleh jaringan peer-to-peer dan secara bersamaan dapat menggunakan sumber daya yang disediakan oleh server. Selanjutnya perangkat jaringan. Ini perangkat jaringan kita lihat di sini adalah alat pemrosesan, PC printer, iPhone, laptop, VDA, mobile phone dan lain-lain. Ini host atau pengguna. Selanjutnya yang kedua adalah network interface card atau NIC. Yang ketiga adalah media transmisi, antara lain ada kabel, ada wireless. Ini jenis-jenis kabel, ada twisted pair, koaksial dan fiber optik. Sedangkan wireless ada antena, microwave, broadcast, radio, infrared dan bluetooth juga. Dan yang keempat adalah repeater, hub, brick, switch, router dan gateways. Ini salah satu komponen atau alat yang digunakan dalam membangun suatu jaringan. Kita lihat di sini arsitektur protokol. Arsitektur protokol ini perangkat lunak dari jaringan komunikasi data. Yang kedua adalah TD dari layer protokol dan interface. Ada 4 poin di sini. Jaringan diorganisasikan menjadi sejumlah level layer untuk mengurangi kerumitannya. Setiap layer dibuat berdasarkan layer di bawahnya. Antar layer terdapat sebuah interface yang menentukan operasi dan layanan yang diberikan layer terbawah untuk layer di atasnya. Yang berikutnya adalah layer pada level yang sama di dua host yang berbeda dapat saling berkomunikasi dengan mengikuti sejumlah aturan dan ketetapan yang disebut sebagai protokol. Dua model pada arsitektur protokol adalah OSI dan TCP atau IP, di mana TCP/IP digunakan secara komersial, sedangkan OSI hanya sebuah konsep saja. Kita lihat di sini ada sistem operasi jaringan. Ada sistem operasi jaringan di mana menyediakan fungsi khusus untuk menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Mengelola sumber daya jaringan, menyediakan layanan jaringan, menyediakan keamanan jaringan bagi multiplayer user. Ini sistem operasi oleh jaringan client server yang umum digunakan adalah contohnya ada Windows Server Family, Windows Server 2000, 2003, Novell Network, dan Unix Linux. Selanjutnya pada poin yang berikutnya ada Windows 98, Windows 2000 Professional, Windows XP, di mana dapat digunakan menyediakan sumber daya untuk jaringan seperti dapat mengakses file dan printer. Ini salah satu penjelasan dari sistem operasi. Di mana ada Unix. Di sini kita lihat ada Unix. Unix ada beberapa penjelasan. Yang pertama di sini kita lihat ada multi user dan multitasking operating system. Dibuat di Bell Laboratories awal tahun 1970-an, tidak user friendly. Dapat menangani pemrosesan yang besar sekaligus menyediakan layanan internet seperti web server, FTP, server, terminal emulation, telnet ya, akses database dan network file system atau MVS yang mengizinkan klien dengan sistem operasi yang berbeda untuk mengakses file yang disimpan di komputer yang menggunakan sistem operasi Unix. Standard dari Unix sekarang dipegang oleh The Oven Group. Ini salah satu penjelasan dari sistem operasi Unix.
Selanjutnya ada Linux. Kita lihat Linux di sini. Linux turunan dari Unix yang merupakan freeware dan powerful operating system. Linux dapat digunakan sebagai sistem operasi server dan klien. Memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP/IP dalam bentuk TCP/IP networking software yang mencakup driver untuk Ethernet card dan kemampuan untuk menggunakan serial Client Internet Protocol atau SLIP dan point-to-point protokol PPP yang menyediakan akses ke jaringan melalui modem. Sejumlah layanan yang disediakan oleh Linux yang berbasis TCP/IP site yaitu ada web server Apache, web process Quid, file dan print sharing Samba, ada email Sendmail, domain name server menyediakan mapping antara nama dan IP address dan mendistribusikan informasi tentang jaringan mail server. Contoh bin. Ini salah satu penjelasan dari sistem operasi Linux, sobatku semuanya. Selanjutnya ada Novel Network. Ini Novel Network. Dahulu digunakan sebagai LAN-based network operating system. Dibuat oleh Novell Inc. Banyak digunakan pada awal sampai pertengahan tahun 90-an. Konsep pembagian disk, pad, dan printer. Pengembangannya adalah file sharing, caching, network card protocol NCV, sama pelayanan selain file dan printer. Ini contohnya ada web, email, database, TCP/IP, IPX, dan lain-lain. Oke sobatku, ini salah satu penjelasan dari sistem operasi Novell. Selanjutnya sistem operasi OS. Ini kita lihat 32 bit operating system yang dibuat oleh IBM atau Industry Business Machine dan Microsoft, tetapi sekarang dikelola hanya oleh IBM. Mirip seperti Windows tetapi mempunyai fitur yang dimiliki oleh Linux dan Unix. Penggunaan akan dihentikan di akhir tahun 2006. IBM menggunakan Linux dan keluarga Windows. Ini salah satu penjelasan dari operating system khususnya pada Microsoft ya. Perpaduan antara Windows dan Linux. Kita lihat Windows NT dibuat oleh Microsoft sebagai kelanjutan dari OS versi mereka. Versi dari keluarga Windows NT. Windows NT 3.51, Windows 2000, ada Windows Professional Server, Advanced Server, Data Center Server, Windows Server 2003, dan Windows XP. Untuk sampai saat ini kita sudah ada pada Windows 2011 ya. Oke sobatku semuanya, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua dalam mengenal dasar dari sebuah jaringan komputer. Terima kasih. Untuk itu tidak lupa saya ajak teman-teman semuanya like, komen, dan subscribe channelnya. Semoga channel ini bermanfaat kita semua. Salam sukses dan tetap selalu menjaga kesehatan.